Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, Ramadan telah usai nih, Idul Fitri telah berlalu. Saatnya diri ini kembali ke fitri, tapi ingat ya, setelah Idul Fitri yang nol itu dosa katanya, bukan isi dompet atau tabungan. Jadi bukan kembali ke fitri isi dompetnya atau tabungan Anda ya. Jadi mengatur keuangan agar cash flow tetap aman pasca lebaran tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang sama-sama yuk harus kita hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini. Terkadang kita tidak sadar uang yang kita keluarkan itu lebih besar dari yang seharusnya, sehingga tidak sedikit kondisi keuangan pasca lebaran menjadi kacau. Iya, bahkan hal yang sering terjadi pasca lebaran adalah seringkali lupa untuk menyisihkan uang gaji dan tunjangan hari raya untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai akhir bulan. Sungguh memprihatinkan ya jika setelah momen lebaran justru kita sudah tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hanya mengandalkan gajian bulan berikutnya. Ini maksudnya menyindir saya atau gimana nih? Kita coba ya bahas satu-satu supaya lebih komprehensif, supaya kantong jebol pasca lebaran ini bisa menimpa siapa saja tapi jangan sampai. Nah, kita tidak sadar nih uang yang dikeluarkan itu kan lebih besar. Jadi apa yang harus dilakukan, cara dan tips apa untuk menata kembali keuangan kita pasca lebaran? Nah, kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan perencana keuangan Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang. Hai, ini lebaran telah selesai ya Mbak Prita. Nah, gimana nih kalau menurut Anda perencanaan keuangan yang tepat jangan sampai gimana kantong kita jebol bahkan boncos gitu ya istilahnya seperti itu. Oke, langkah pertama kita mesti tahu dulu nih apa sih yang harus kita bayarkan hingga tanggal gajian berikutnya atau tanggal pemasukan berikutnya. Misalnya tagihan rutin, kemudian biaya rumah tangga, terutama kalau memang masih ada cicilan. Ini penting sekali didata dan memang harus didahulukan. Karena apa? Kalau kita tidak memenuhinya, maka nanti ada konsekuensi. Nggak mau kan? Ditelepon dan lain-lain. Itu langkah pertama. Langkah keduanya adalah kemudian kita lihat, oke, ada berapa sisa uang yang tersedia di saldo rekening kita. Kalau memang ternyata di saldo rekening masih ada, maka mohon diutamakan untuk pembayaran-pembayaran yang memang sifatnya kewajiban ini. Sedangkan kalau memang ternyata tidak ada, maka langkah berikutnya adalah melihat apakah kita masih punya dana darurat atau masih ada aset investasi lain. Kira-kira begitu dulu. Nah, tapi kalau saya adalah aliran yang kalau THR datang, ya tidak apa-apa dihabiskan. Ini pembenaran ya. Kalau kata Prita Gozi seperti itu, kalau memang ada THR, tapi jangan lupa, jangan sampai berhutang misalnya. Atau mungkin ada dialokasikan untuk membayarkan hutang yang selama ini bahkan sebelum THR sudah ada. Kalaupun misalnya sudah habis THR-nya, juga nggak apa-apa dong. Coba dikonfirmasi Mbak Prita. THR memang harus dihabiskan, tetapi alokasinya yang harus benar. Kan kemarin kita udah belajar tuh alokasinya. Nah, harapan saya adalah memang pemirsa sudah mengalokasikan untuk ada dana darurat dulu. Tujuannya sebenarnya di momen seperti ini. Jadi pada saat ternyata kita ada kebutuhan-kebutuhan tambahan, maka kita bisa memenuhinya. Pahami bahwa kebutuhan tambahan ini most likely adalah protokol kesehatan. Untuk Anda yang mungkin asisten rumah tangganya mudik, maka kembali lagi harus membayarkan untuk protokol kesehatan, tes dan lain-lain. Atau diri kita sendiri, mungkin kemarin sempat kita pergi ke tempat keramaian, tempat umum, kemudian kita merasa ingin mencek diri kita, kan pasti di situ ada tambahan biaya. Jadi sebetulnya tambahan-tambahan biaya ini itu juga banyak dikontribusi oleh protokol kesehatan yang memang perlu kita penuhi. Benar, nah itu betul-betul ya. Tidak ada kan sebelumnya anggaran untuk ngecek kesehatan, apalagi misalnya ada ART yang juga baru pulang kampung kan harus diperhitungkan betul-betul. Dan juga mungkin kita sendiri habis piknik mungkin kemarin nakal, Nah, itu ya dia kan nih, harus ada dialokasikan Mbak untuk kembali ke Prita. kantor misalnya. Iya, banyak seperti misalnya dana-dana tak terduga. Ini lebih ke arah keinginan ini ya, bukan kebutuhan. Seperti misalnya diskon belanja besar-besaran di saat Lebaran. Kemudian yang itu Belum tadi check yang out. tidak bisa mudik malah piknik. Nah, terkadang alokasi anggaran seperti itu yang tidak terduga, bagaimana sih caranya kita untuk mendisiplinkan diri? Nah, sebetulnya cara disiplin tuh tidak ada cara lain selain kita membagi rekening. Itu udah istilahnya harga mati lah. Membagi rekening ke dalam 3 tempat. Living, saving, playing. Itu udah harus. Kalau misalnya kita sadar selama ini kita sering banget kebablasan, berarti kita harus dibantu dengan sistem. Jadi dengan sistem itu
itu sebenarnya kita sudah melakukan budgeting dengan sendirinya. Oke, sekian rupiah yang memang bisa kita gunakan untuk living. Biasanya sih 50% dari penghasilan. Kemudian 30% kita paksakanlah dana darurat, investasi dan lain-lain. Kalaupun terpaksa nanti dibongkar, ya masih mending daripada kita minjem. Dan yang terakhir adalah yang playing tadi itu si 20%. Nah, playing ini sebenarnya yang nanti bisa kita ambil juga kalau ternyata kurang jatah yang sudah kita taruh di porsi living. Iya, pandemi ini mengajarkan kita ya bagaimana dana darurat itu sangat penting dan perlu diingatkan lagi kepada pemirsa saat ini jangan sampai berhutang begitu. Tapi ya. prioritasnya sekarang gini, kalau misalnya memang masih ada sisa gitu ya kemarin karena kan dana alokasi untuk mudik masih ada, jadi kita juga disiplin tidak piknik, oke ternyata masih ada. Lebih baik kita anggarkan untuk dana darurat atau lebih diprioritaskan untuk membayar hutang yang selama ini sudah ada? Oke, kalau pembayaran utang itu kita utamakan adalah hutang yang sifatnya sangat konsumtif dengan bunga tinggi. Misal Anda masih punya pinjaman online atau Anda masih punya kredit tanpa agunan, maka gunakanlah sisa THR untuk melunasi itu. Tapi kalau KPR atau KPM sebenarnya itu masih bisa tetap diteruskan lah, masih nggak apa-apa. Nah berikutnya adalah dana Kredit nih darurat. Mbak Prita, kartu kredit kartu dengan kredit pembenaran, masuk ini ke ada situ. minimum payment. Enggak kok, kemarin tetap minimum paymentnya sudah dibayarkan. Apalagi ada relaksasi begitu ya dari beberapa bank untuk pembayaran kartu kredit yang juga sudah turun misalnya. Menurut Mbak Prita gimana nih? Yang kartu kredit, pinjaman online, kredit tanpa agunan harus diselesaikan. Jadi kalau kita ternyata masih ada sisa dana, tolong selesaikan itu. Pahami bahwa yang namanya pandemi ini kan masih berlangsung. Betul, kita berharap banyak dengan vaksinasi dan lain-lain. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu, misalnya ada lockdown lagi dan sebagainya. Oleh sebab itu, keuangan kita tetap harus dijaga dengan baik. Kita belum kembali ke normal, tapi kita berusaha untuk berkehidupan dengan baik. Maka itu keuangan kita harus ditata dengan sebisa mungkin meskipun pasca lebaran, kita kembalikan sehat dan gimana caranya supaya kita tuh bisa bertahan dengan nanti apapun yang terjadi di luar sana gitu. Iya, nah cara untuk menatanya nih diawali dari mana sih Mbak Prita? Katakanlah mereka yang baru mulai belajar begini, apakah harus membuat catatan terlebih dahulu atau spesifiknya seperti apa? Nah, kalau untuk yang baru mulai, pastinya harus punya catatan demi apa? Sebenarnya cuma mengetahui, pola pengeluaran kita selama ini seperti apa. Jadi Anda nggak perlu sih sebetulnya mencatat tiap hari, setiap bulan, enggak. Tapi cukup 1 bulan 2 bulan ini untuk mengetahui polanya. Kemudian setelahnya Anda membuat anggarannya. Oke, jadi kita udah tahu nih pola kita seperti apa. Langkah kedua adalah anggarannya. Anggaran ini tiap rumah tangga pasti beda-beda. Kemudian yang ketiga, pisahkan rekeningnya. Ini udah wajib sekali. Living, saving, playing. Nah, itu langsung dipisahkan. Dan yang terakhir, kalau Anda misalnya tidak mampu untuk menahan diri, untuk menabung dan lain-lain, jadi kepake terus uangnya, maka pakailah bantuan sistem, namanya debit otomatis. Setiap datang gaji langsung otomatis gitu loh, masuk ke dana darurat, investasi. Jadi tidak menggunakan kita sendiri, karena kalau kita sendiri biasanya sih gagal gitu ya. Ya, dari mulai lupa lah ya. Tapi kalau auto debit gitu ya sudah mau tidak mau karena itu by system. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau diisi dompet kembali Fitri, tapi banyak juga sekarang tentunya orang-orang urban modern menggunakan juga e-wallet begitu ya. Seberapa optimal sebetulnya e-wallet? Kalau saya merasakan gini, semakin banyak saya menggunakan e-wallet, semakin banyak poin yang ternyata saya bisa optimalkan untuk di merchant selanjutnya atau di transaksi selanjutnya. Menurut Mbak Prita, tapi jangan sampai carried away gitu untuk menggunakan atau memaksimalkan e-wallet, akhirnya ujung-ujungnya tetap boncos, ya kan? Ujung-ujungnya tetap aja habis. Nah, gimana nih tips dari Mbak Prita? Kuncinya adalah di budgeting. Jadi e-wallet itu tetap isi sesuai dengan kemampuan kita berapa. Misal 1 bulan 1 juta, ya udah isi 1 juta. Silahkan Anda shopping dengan apapun yang Anda suka atau jajan. Nah kemudian pada saat misalnya mau jajan lagi, baru tuh silahkan cari. Oh misalnya ada cashback atau misalnya tuker poin ini, tuker poin itu kan reward kita. Jadi jangan dibalik, bukan mencari mana yang reward baru kemudian kita belanja, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda merasa itu juga kebablasan, kemungkinan e-wallet Anda kebanyakan. Jadi Anda mesti Anda mesti memilih. Udah disiplin ya kan? Mbak, katakanlah Mbak, di akhir bulan gitu ya, pay later dan lain sebagainya disiplin, pagunya nambah. Akhirnya jadi bangga, oh ternyata saya bisa disiplin ya di angka segini. Itu tuh sebenarnya godaan atau gimana sih Mbak Prita? Kalau saya sih jujur godaan ya, wah hebat banget ternyata. Bahkan nominalnya sudah ada di angka 6 digit gitu, gimana nih?
Betul, itu adalah godaan ya. Jadi kita mesti mawas diri gimana pun juga, jangan sampai uang mengendalikan diri kita, tetapi harus kita yang bisa mengendalikan hidup kita. Uang itu hanyalah alat membantu kita untuk memiliki hidup yang lebih mudah, lebih gampang dan lain-lain. Tapi jangan dibalik gitu. Bagus ya Nah, kata-katanya, itu jangan sampai dia. uang mengendalikan diri kita. Iya nih, ya ampun, susah banget ya. Padahal sebetulnya habis Lebaran katakanlah tahun ini nih masih banyak kebutuhan lain ya, seperti tahun ajaran baru begitu. Nah, Anak masuk sekolah. diingatkan, terima kasih loh Naila sudah diingatkan ada uang sekolah yang juga menunggu ya. Itu seperti apa tuh Mbak Prita alokasi dana yang harus Betul. kita bagikan, apalagi kan apa ya, ada hal-hal lebih penting lainnya seperti apa penjelasannya? Itu namanya prioritas. Jadi pada saat kita melihat keluarga kita tuh kebutuhannya apa saja, berarti kita prioritasnya beda-beda. Katakanlah misalnya sebagai seorang orang tua gitu ya, seperti Mbak Widya, seperti aku sendiri, ya kita kan sadar bahwa oh ya bulan Juli akan ada tahun ajaran baru. Kemudian apakah sekolah udah kembali offline atau online, kita belum tahu. Berarti artinya kalau masih ada online, masih ada budget lagi untuk gadget, kuota dan lain-lain, itu harus dianggarkan lagi. Kemudian misalnya kalau anaknya sudah letih atau apa, mesti ditambahin guru tutor, berarti masih masukkan ke dalam budgeting. Nah, yang saya mau ingetin sebenarnya adalah, saya paham bahwa banyak keluarga yang memang kesulitan sekarang dalam mengelola keuangannya. Tapi mohon, jangan sampai Anda tergoda untuk memutarkan uang sesaat, mengikuti investasi bodong, arisan bodong, ataupun juga berinvestasi yang benar-benar di aset yang high risk banget, karena sekarang lagi marak ya, koin-koin dan lain-lain. Tapi kalau Anda nggak paham, jangan ikut-ikutan. Jadi apapun yang judulnya bodong, sudahlah ditinggalkan saja begitu ya. Mendingan main yang kayak di belakang tuh ya, kan ada janda bolong di belakangnya Mbak Prita. Seperti juga hobi yang bisa dioptimalkan ternyata. Tapi Mbak Prita ngomong soal hobi, sudah merasakan tidak ternyata banyak komunitas-komunitas yang justru connecting you dan membuka peluang ekonomi yang baru. Gimana nih? Pastinya, jadi kan kita mesti kreatif nih, karena kita tidak mungkin terus-terusan menekan pengeluaran. Jadi kita juga harus membuka diri untuk bisa kreatif, membuka keran penghasilan. Nah, keran penghasilan itu tidak hanya dari gaji, tetapi bisa ada dari 7 tempat selain daripada gaji. Salah satunya adalah dari project, side hustle, dan lain-lain. Dan untuk bisa melakukan itu, kita mesti punya network, karena network itu adalah sebuah aset yang luar biasa. Jadi dari situ banyak sekali potensi-potensi diri yang mungkin kita nggak sadar sebelumnya, ternyata kita bisa berkembang dan bahkan kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, itu dia, dari hobi bisa mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang cukup kemudian menjanjikan. Nah, Mbak Prita, jadi kalau misalnya masih ada sisa nih THR-nya atau gaji ditambah THR bulanannya, ini seperti apa harus mengalokasikan dananya? Banyak ya Naila kayaknya sisanya, langsung Nanya ditanyain lagi sama Mbak langsung. Prita. Iya, kayaknya Mbak Naila di sini kepusingannya adalah kebanyakan uang, jadi nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Alhamdulillah ya. Yang pertama adalah Anda mesti melihat dulu apakah Anda masih punya hutang yang konsumtif atau tidak. Kedua, Anda mesti membangun dana darurat. Tidak perlu sampai ideal, nggak apa-apa. Yang penting 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Lalu yang ketiga, jangan melupakan investasi. Nah, ini penting ya. Tahun 2021 kita masih pandemi, data inflasi dan lain-lain itu juga masih dari luar negeri itu beberapa kurang baik. Jadi mohon sebar aset investasi Anda. Jadi tetap menggunakan aset yang memiliki profil resiko lebih rendah seperti reksadana pasar uang, kemudian obligasi, baru mungkin sebagian lainnya Anda bisa tempatkan di saham ataupun juga aset digital lainnya. Oke, baik. Jadi bukan hanya menekan pengeluaran, tapi juga membuka lebar-lebar pintu penghasilan. Semoga ada kreativitas baru yang justru akan menambah pundi-pundi. Dan yang paling penting itu tadi ya, money is a king, but cash flow is a king, katanya gitu ya. Oke, si Queen. Terima kasih loh Mbak Prita sudah berbagi inspirasi. Kembali ke Fitri, dompet kita semuanya ya. Terima kasih Mbak Prita.